Kenapa sih dok kok awam sobat IHC kalau dengar kanker tuh takut duluan, parno begitu? Ini udah 100 tahun lebih, 1918 didirikan, luar biasa. Saya nggak bisa bahasa Belanda, tapi dari heritage building atau gedung heritage kita pindah, kok tiba-tiba jadi modern banget. Iya, iya, beda banget. Dengan Linek ini kita udah hampir bisa menangani seluruh kasus yang ada di sini. Yang Kirain punya pantun. kayaknya sih ya Pak. Check out Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Assalamualaikum. Semoga saya Ruli Johan menemukan Anda, sobat IHC dalam keadaan sehat walafiat. Saya pulang dari kantor, lalu saya mampir ke rumah sakit Pelni. Tepatnya di gedung heritage ini yang usianya sudah 100 berapa ya kalau didirikannya 1918. Ayo, coba hitung. 100-an lebih. Saya ada di sebuah sisi corner begitu di heritage building ini. Dan saya melihat ada dua benda yang cukup unik buat saya. Ini ada kursi dan ini ada peralatan kedokteran. Ini kayaknya adalah alat-alat untuk dokter spesialis THT. Bicara soal dokter, saya pastinya akan juga ditemani oleh seorang dokter yang di episode kali ini sangat spesial karena bertepatan dengan Hari Kartini. Saya punya judul di podcastnya IHC. Judulnya podcast kita adalah Check Up. Temanya yaitu Kartini menginspirasi, dokter mendampingi. Seperti IHC, saya sudah bersama dengan Dokter Sinta. Dokter Sinta, spesialis onkologi radiasi. Nah, SP.ONK.RAD. Nah, Ya, SP Ongrat gitu. SP Ongrat orang bilangnya, begitu ya. Agak awam di telinga kita, sobat IHC, nanti kita tanya, apa sih dalam bahasa awamnya spesialis ini? Terus kerjanya tuh bantu kita nyembuhin apa? Iya. Tadi kita udah lihat-lihat, dok. Ini kita berada di gedung heritage Rumah Sakit Pelni ya. Jadi ada alat-alat itu tuh, spesialis THT ya. Jadul banget. Gedung ini udah 100 tahun lebih, 1918 didirikan, luar biasa. Makanya namanya heritage, Pak. Heritage, exactly. Dan cocok banget ya, ada hubungan dengan Kartini. Gedungnya ada hubungan, maksudnya udah lampau banget. Terus ada dokter perempuan lagi. Selamat Hari Kartini, dok. Oh, iya. Hari ini 21 April. Pak. Luar biasa. Kita mulai saja pertanyaannya dengan, kan dokter ada hubungan dengan kanker begitu ya. Iya, betul. Kenapa sih dok kok awam sobat IHC kalau dengar kanker tuh takut duluan, parno begitu? Oh gitu ya, Pak. Jadi ini sebenarnya adalah masalah paradigma. Jadi dari dulu kita kalau dengar atau seseorang atau tetangga kita atau saudara divonis kanker, bawaannya seperti aduh kayaknya udah akhir Ya, dari segalanya. Ya. gitu. Itu memang paradigma beratnya jadi pasien kanker. Tapi semakin kesini paradigma itu berubah gitu. Yang dulunya kita nganggep pasien kanker tuh yang kalau ke rumah sakit udah pakai bed, pakai brankar, pakai kursi roda. Tapi tuh sekarang belum tentu seperti itu. Khususnya di saya, di pasien-pasien radioterapi, itu mungkin sekitar 80% itu pasien datang dalam kondisi ya mereka baik-baik aja dalam kondisi jalan ya, walaupun sekitar 20-30% sisanya datang dengan kursi roda, dengan brankar gitu. Jadi yang tadinya kita pikir pasien kanker itu pasti terbaring payah gitu, sekarang mereka radiasi nih ada yang paginya kerja, nanti siang jam makan siang mereka datang dulu. Jadi masih beraktivitas secara normal begitu ya? Iya, jadi pasien-pasien ini banyak banget yang masih produktif, Pak. Gitu di usia produktif kena kanker ya memang tetap produktif gitu. Jadi enggak, pada sebagian case itu tidak mengubah value, tidak mengubah fungsi dari pasien ini di keluarganya, di masyarakat maupun di kantor. Jadi ada yang jam makan siang radiasi, beres radiasi dia balik lagi.
Nggak bisa beraktivitas seperti normal gitu Jadi ya. nggak bisa kita samaratakan kalau semua pasien kanker itu pasti tidak berdaya dan payah gitu, enggak. Jadi banyak juga yang memang performance statusnya itu masih oke banget. Oke, Dok Sinta, ini kan Hari Kartini ya. Ya. Saya mau agak nyangkutin dikit ke perempuan. Iya, boleh. Karena beberapa penyakit kanker itu hubungannya dengan perempuan, kanker serviks, kanker payudara, begitu ya. Nah, banyak yang sudah datang tuh tadi ya lanjut. Nah, bicara soal lanjut, kan kalau datang lebih awal tuh opportunity atau kesempatan Iya. sembuhnya lebih tinggi begitu Iya, ya. betul. Jadi nggak usah takut gitu ya. Iya, nggak usah takut. Ada yang sembuh 100% begitu, Dok? Iya, banyak. Oke. Oke, banyak. Jadi, Jadi memang nggak mudah sih mengobati kanker di Indonesia itu. Memang masih menjadi tantangan baik bagi kami para tenaga kesehatan, rumah sakit maupun oleh para pemerintah gitu. Jadi memang nggak mudah karena di masalah kanker ini ada yang namanya gap. Ini sesuai banget sama tema Hari Kanker Sedunia tahun 2022 sampai 2024. Itu kan ada tema besarnya nih. Kita kan setiap World Cancer Day tanggal 4 Februari itu betul. kita kan selalu merayakan nih World Cancer Day. Nah, itu ada payung temanya yang worldwide. Tahun ini apa, Dok? Jadi kalau yang di 2022 sampai 2024 nih cocok banget sama kondisi Indonesia sekarang, walaupun itu temanya udah lewat ya. Jadi Relevan ya gitu ya, Dok ya. masih relevan. Jadi close the care gap. Close the care gap. Iya, karena ada gap, ada kesenjangan dalam upaya penanganan kanker di Indonesia. Jadi ini kompleks banget, Pak. Jadi upaya penanganan kanker di Indonesia itu dipengaruhi oleh pendidikan, faktor psikososial, faktor ekonomi, dan faktor akses kesehatan. Akses Jadi penting ya. kita yang misalnya di Jakarta nih dibanding sama saudara-saudara kita yang di tempat di luar Pulau Jawa itu aksesnya berbeda gitu. Jadi semakin kita berada di sentral, akses radioterapi, pembedahan, terus kemoterapi itu akan semakin lengkap dibandingkan dengan apabila kita ada di perifer. Itu udah secara luas aja Indonesia udah gede banget gitu. Jadi gap akses ke pusat layanan kanker itu juga masih gede banget di Indonesia. Belum lagi ada faktor ekonomi. Jadi misalnya nih kayak pasien radioterapi 25 kali radioterapi BPJS cover. Memang banyak pasien kita yang pakai BPJS, tapi kan mereka butuh ongkos datang ke sini tiap hari, yang nganter, nanti butuh makan dan lain-lain. Itu kan sebenarnya biayanya tuh juga besar banget gitu. Terus belum secara mental capek kok udah berobat lama banget nggak beres-beres. Itu secara mental juga mereka udah ini banget berat banget. Seperti itu. Siap. Bicara soal sentral, kalau yang di daerah Jakarta bisa ke rumah sakit Pelni dong ya? Iya, kalau di sini untuk pelayanan kanker lengkap gitu. Kalau misalnya dari radioterapi sendiri ini semuanya udah ada. Jadi nanti kita akan jelaskan di segmen selanjutnya ya. Nah, bicara soal Pelni, saya mau kasih lihat beberapa bagian dulu dari gedung Heritage ini. Yuk, Dok, kita kasih lihat Sobat IHC. Yuk. Nah, Dok, ini kita berada di sebuah spot di gedung Heritage yang usianya sudah 108 tahun. Udah tua banget. Didirikan 1918 dan hari ini 21 April adalah ulang tahunnya Rumah Sakit Pelni, Dok, ternyata. Luar biasa, saya agak merinding loh. Ini bisa dibuka untuk umumnya, siapapun mau lihat boleh. Banyak benda-benda bersejarah dan kayak gini nih. Ini adalah sebuah lorong, ini kayaknya nggak berubah ya. Ininya profilnya, lalu kayunya, daun pintunya ini nggak berubah. Kalau bisa dilihat itu ada namanya Education and Training. Saya nggak bisa bahasa Belanda, tapi tulisannya Underwijs and Training Centrum. Wah, kira-kira gitulah ya. Nah, itu ada nama-namanya. Nama-namanya dibuat dari, kan ini ada temanya dengan perusahaan pelayaran, Dok. KM itu kan kapal motor. Jadi Pelimutu, Kelut, Bukit Siguntang dan seterusnya. Ya, bisa dilihat luar biasa, masih dipertahankan.
Pelni banget ya. Pelni banget. Yuk dok. Sobat IHC, selamat datang di podcastnya Indonesia Healthcare Corporation Check Up. Ruli Johan berada di Rumah Sakit Pelni. Dan hari ini adalah hari Kartini, 21 April. Yang bertepatan juga dengan ulang tahunnya Rumah Sakit Pelni. Saya bersama dengan Dr. Sinta Prastiana Dewi. Prastiana Dewi, SP Onkologi Radiasi. Ongrat bilangnya ya. Nah, dari Heritage Building atau gedung Heritage, kita pindah, kok tiba-tiba jadi modern banget. Iya, beda banget ya. Beda banget, orang biasanya tuh kalau masuk, ini saya nggak salah masuk kan, bukan di mall ya. Oh enggak, ya. Emang mirip banget sih Iya. sama di mall. Rumah Sakit Pelni punya Merial Tower. Iya betul. Ini kita berada di lobinya yang sangat nyaman, sangat menyenangkan, banyak jajanan begitu. Kita balik lagi ke pembicaraan episode kali ini, Dok. Oke. Kartini menginspirasi, dokter mendampingi, Dokter Sinta mendampingi. Nah, Dok, pertanyaannya, spesialis ongrat itu kan nggak banyak, Dok. Kenapa Iya. dokter mau ambil itu, spesialis itu? Apa sih sejarahnya? Justru itu Pak, justru karena nggak banyak gitu. Jadi 2017 saya mau sekolah, lihat-lihat ya jurusan apa aja sih yang kira-kira bagus gitu masa depannya. Nah waktu saya lihat jurusan onkologi radiasi ini, saya ngelihat peluang gitu. Jadi waktu itu dokter onkologi radiasi ini belum banyak gitu. Karena belum banyak, ya udah saya coba pelajari. Ini mempelajarinya benar-benar from the scratch banget. Karena waktu kita sekolah dokter umum itu benar-benar cuman sekilas kita tahu radioterapi gitu. Jadi nggak ada subjek khusus tentang radioterapi. Jadi benar-benar belajar dari awal banget. Terus ya udah belajar, coba daftar, alhamdulillah terima. Gitu. Nah, begitu keterima, baru saya tahu ini sebenarnya jurusan ini mempelajari tentang apa gitu. Karena waktu kita belajarin sebelum ujian nih, Hanya gambaran besar udah, aja begitu ya? belajar aja gitu, baca aja. Tapi dalam praktek klinisnya itu baru benar-benar tahu ketika udah terjun ke situ gitu. Jadi ternyata ini jurusan yang unik banget. Ini unik banget. Jadi banyak kita ketemu pasien kan seperti biasa ya. Dokter tuh ketemu sama pasien, assessment, pemeriksaan fisik. Terus ada bagian menggambar target radiasi, Pak. Menggambar target radiasi. Jadi saya itu waktu SD suka banget ikut lomba gambar. Jadi ternyata sekarang pekerjaannya tuh menggambar. Jadi ini kayak sesuatu yang nggak terduga, tapi buat saya tuh seneng banget. Jadi saya ini berangkat ke kantor tuh nggak pernah dalam kondisi aduh males nih berangkat, enggak. Saya kayak berangkat ke kantor tuh kayak setiap hari tuh happy. Walaupun kalau pulangnya bener aduh mah ada. Tapi kalau berangkatnya tuh saya nggak pernah. Jadi kayak hobi juga dok, kayak seneng gambar ya. Karena ini kerjaan ini nyenengin banget. Saya pun penasaran seperti apa yang tadi katanya ada menggambarnya dalam pekerjaan Dokter Sinta. Nanti kita lihat ya di segmen berikutnya. Kita masuk ke kantornya Dokter Sinta ini. Boleh. Punya juga kantornya. Ini cukup unik ya, nggak seperti poli dokter yang sobat IHC sering lihat gitu pada umumnya. Iya seru sih, seru. Seru banget pasti ya. Bicara lagi soal ini dok. Apa sih yang setelah tahu begitu ya, suka dukanya apa menemukan pasien yang datang ke Dokter Sinta? Yang butuh onkologi radiasi ini. Dukanya ya jadi kan harus kita melihat pasien yang datang kita kan pasien-pasien yang memang udah memikul beban yang berat di pundaknya gitu. Jadi orang ketika dia terdiagnosis kanker, rasanya dunia tuh juga rasanya langit tuh runtuh gitu. Gitu. Jadi memang saya menganggap semua pasien yang datang ke saya ke radioterapi itu adalah pasien yang spesial karena
kita tidak bisa memperlakukan mereka seperti orang pada umumnya gitu. Jadi hatinya rapuh, fisiknya capek, fisiknya sakit gitu. Jadi kita handle-nya itu harus penuh dengan kasih gitu. Itu berat banget dok ya, karena saya tanpa mengecilkan profesi lain ya, yang biasanya penyakitnya bisa disembuhkan. Kalau ini kan belum tentu, mungkin begitu ya, karena beratnya itu tadi, gitu dok ya. Jadi mesti punya empati yang tinggi, bagaimana bisa memilih kata-kata yang tepat, itu menurut saya tuh nggak mudah dok. Oke, dan di Rumah Sakit Pelni ini, di radioterapi Rumah Sakit Pelni, saya dan teman-teman satu tim itu udah sepakat bagaimana cara kita melihat pasien kanker, bagaimana kita harus melayani mereka, itu kita udah seragam gitu. Jadi kita nggak akan memperlakukan mereka dengan tidak menyenangkan. Jadi mereka bolak-balik sini kan kalau radioterapi itu berkali-kali ya datang. Itu lama-lama tuh kita kayak fisik dan mental ya begitu ya. Lama-lama tuh kayak jadi bersahabat gitu. Karena ketemunya intens banget tiap hari. Karena kita memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka juga akan datang ke sini tuh sukacita gitu Pak. Gitu. Oke. Tapi yang menariknya Sobat IHC dan Dokter Sinta, di area kantor dokter tuh saya lihat ada sebuah papan yang udah lulus gitu ya. Yang sehat juga begitu ya. Itu waktu kita bikin acara World Cancer Day 2 tahun terakhir Februari 2026 dan 2025. Nah, itu kita bikin papan oranye gitu. Jadi pasien-pasien yang lagi berjuang itu mereka ada tulis-tulis pesan yang aduh kalau dibaca tuh menyentuh hati banget, menyentuh hati gitu. Nanti mereka tempel di situ. Nah, ternyata mereka tempel di situ kata-kata penuh semangat, cerita perjuangan. Nanti kalau ada pasien baru lagi datang, mereka baca itu semangat loh. Itu semangatnya nular. Oke. Nah, itu ya, itu yang saya bilang. Jadi ternyata saya tuh nggak sendiri. Ada juga pasien juga yang mengalami hal ini gitu. Jadi semangatnya makin kuat. Luar biasa. Pekerjaan yang nggak mudah ya. Iya. Jadi dokter di posisi menyembuhkan beban tadi gitu ya. Nah, setiap hari jadi yang oke-oke aja sih. Ya. Nah, bicara soal lebih oke lagi kalau kita bisa lihat kantornya Dokter Sinta. Boleh. Yuk, kita lihat sekarang. Boleh dok ya? Iya, boleh. Yuk. Ya. Dok, jadi ini dok yang dimaksud dengan gambar-gambar. Oke, jadi kayak yang kita omongin di atas tadi, kenapa nih kerjaan tuh nyenengin banget nih? Karena tiap hari selain ketemu pasien, kerjaan saya tuh gambar target radiasi. Contohnya ini pada kasus gambar target radiasi. Mana yang mau diradiasi, di situlah digambar. Iya. Misalnya titiknya ini di situ. Nah, misalnya ini kan pada kasus breast nih, CA Mame. Oh, CA Mame ya. Ini Kanker payudara sudah dioperasi sama dokter bedah onkologi. Tapi ternyata waktu di assessment dilihat hasil patologi dan lain-lain, pasien ini memiliki risiko terjadinya kekambuhan. Oleh karena itu, daripada kambuh nih, kita mitigasinya dengan cara kita radiasi pasien ini. Yang diradiasi itu apa? Yang diradiasi itu area yang dulunya ada payudaranya, beserta kelenjar getah bening di sekitarnya. Nih, jadi ini kita gambar target radiasinya. Gitu. Selain gambar target radiasinya, kita juga harus gambar organ at risk. Jadi area sekitarnya, organ sekitarnya yang memiliki lokasi di dekat dengan area radiasi, itu kita juga harus gambar, Kak. Karena kita harus tahu dosis di area-area tersebut tuh berapa. Kayak ini kan sebenarnya kita mau radiasi yang kanan, tapi yang kiri itu kita tetap harus gambar karena kita harus tahu nih si yang kiri itu kena dosis berapa, karena ada maksimalnya. Jadi radiasi ini adalah salah satu modalitas pengobatan yang ngatur tuh banyak banget. Di Indonesia kita diatur sama dibawahi, dinaungi oleh Bapeten, BRIN, nanti di level dunia ada IAEA gitu. Jadi banyak banget
hal-hal yang harus dipenuhi untuk memberikan radioterapi kepada pasien. Jadi bukan pengobatan yang bisa seenaknya diberikan gitu. Ada regulasinya dan lain-lain. Sampai tingkat dunia tadi. Iya, karena ini menggunakan radiasi dengan energi tinggi, Nuklir. energi tinggi. Jadi tuh kita benar-benar harus hati-hati banget gitu. Nggak boleh ada kesalahan. Gitu. Makanya tuh titik begitu dok ya. Untuk Jadi, radiasinya ya, per titik. area nih, Oh, area. yang biru ini nih, yang diradiasi. Oh, bisa detail itu dok ya dengan alat apa iya. yang linek-linek itu dok? Jadi makin kesini alat radiasi itu makin canggih. Namanya itu linek, kita bilangnya atau panjangannya itu linear accelerator. Oke. Jadi itu adalah sebuah alat radiasi berenergi tinggi yang kita gunakan sehari-hari untuk mematikan sel kanker. Gitu, singkatnya sih gitu. Ya, nanti kita lihat yang namanya linek itu yang mana gitu ya dok. Iya. Terus ini apa harus, ini kita ada di basement 2 bahkan. Emang ada standarnya, nggak boleh sembarangan cetak. Ini di ground floor itu nggak boleh. Boleh, tapi masing-masing lokasi itu punya konsekuensi masing-masing. Misalnya di ground floor sekelilingnya kan area publik, pasti kita membutuhkan pengamanannya berbeda sama kalau kita taruh dia di basement. Oh, segitunya dok ya. Iya. Ya emang harus begitu Pak, karena kan safety first. Yes, nah itu safety. Oke, yuk kita lihat linek dok. Oke, yuk. Sekarang kita intip yuk kantornya dokter Sinta ini. Bayangkan, luar biasa. Nah, ini nih Pak. Ini dia. Ini yang kita sebut dengan linek, linear accelerator. Ini ya. Iya, jadi ini linek kami di RSPL nih. Ini linek multi energi. Jadi dengan linek ini kita udah hampir bisa menangani seluruh kasus yang ada di sini. Oke. Di RSPL nih. Ini untuk prosesnya adalah tiduran di sini. Iya, jadi pasien tiduran di sini nanti Karena di sini. sesuai kebutuhan Pak, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi pasien nanti akan tiduran di sini, nanti akan pakai alat-alat fiksasi nih, ada macam-macam sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang pakai masker kepala leher. Dengan Iya, keperluan badannya juga. masing-masing punya satu gitu. Jadi ini yang jadi nggak tuker-tukeran karena ini sesuai dengan, jadi ini fit banget sama tubuh pasien. Pantesan ada nama-nama pasiennya ya. Betul. Oke. Ini dicetak di mana sebelumnya? Di CT simulator. Oh, Ada petugas molding. Kita ada petugas molding, ada teknisi molding. patung begitu ya dok? Iya, jadi ini kayak dilebur gitu, tapi suhunya yang nggak sepanas itu. Terus di air gitu Pak. Oh, biar apa dok? Dipakai pas Iya nih, misalnya ini kan kita pakai pada kasus kanker kepala leher nih. Jadi supaya pasien itu tidak bisa bergerak Pak. Jadi benar-benar benar-benar diam karena toleransi pergerakan kita, toleransi perbedaan dengan planning itu maksimal 5 mm. Lebih dari itu dapat dipastikan target radiasinya nggak pas gitu. baru oke. Terus ke sini. Iya, pasiennya tiduran di situ dulu, pasien tiduran di situ, nanti baru petugas akan bawa sesuai masing-masing pasien kebutuhannya apa gitu. Mereka pasang, nanti udah di set up sesuai dengan posisinya, baru deh radiasi dimulai gitu. Jadi beda-beda nih, misalnya dia Jadi akan maju sini. iya ini akan maju, Turun dari sini. dia turun dari sini, nanti keluar dari situ, dan ini nanti juga bisa muter-muter Oh, ini bisa bergerak. sesuai dengan kebutuhan. Oh, jadi ya begini nggak? Enggak. Cek di kanan. Sesuai kebutuhan. Ini juga bisa naik turun. Ini juga bisa naik turun. Gitu. Wow. Bisa juga ya. Hampir ini berarti kayak alat yang jadi kalau seperti aja pernah lihat nih. Sebesar ini lah kira-kira. Tapi kan itu kan bulat ya dok ya. Ini Iya. kayak apa lang? Dan peruntukannya kan juga berbeda. Ya, jadi ya inilah linek yang kita punya. Dengan linek ini sebagian kasus di Pelni sih so far terjawab ya. Ya. Gitu. Jadi Biasanya kalau melakukan tindakan onkologi radiasi,
berapa kali si pasien itu harus ulang? Iya, nama tindakannya radioterapi, tapi nama keilmuannya, nama bidangnya itu onkologi radiasi. Oh, nama tindakannya? Ini radioterapi eksternal. Jadi radioterapi dengan menembakkan radiasi dari luar tubuh. Dok, jadi berapa kali pasien ini harus bisa mendapatkan treatment ini? Radiasi eksternal. Iya, radiasi eksternal. Iya. Tergantung case, Pak. Beda-beda. Tiap case beda-beda, tapi paling sering rentangnya itu antara 10 sampai 35 kali. Tergantung case-nya juga. Ya, itu paling banyak sih rentangnya segitu. Sudah berapa, Dok, menangani pasien dengan alat klinik ini? Waduh, saya harus tarik data dulu tuh kalau itu. Sudah berapa lama? Saya udah di sini dari bangunan ini belum ada, Pak. Sebenarnya dari 2021 kita bikin perencanaan radioterapi dan akhirnya baru running BIM on pertama kali di September 2023. Banyak juga yang sudah mendapatkan layanan ini. Iya, banyak. Radiasi eksternal. Iya. Yang benar-benar sembuh. Bisa tolong? Atau dengan perawatan khusus? Remisi, kalau kanker Ya. sebenarnya remisi. Remisi. Iya, jadi ya memang pada kasus-kasus apalagi yang early stage ya, kita memang mengejar ke arah sana gitu untuk mengontrol baik lokalnya, regional kanker maupun jangan sampai pasien ini ada metastasis jauh. Betul. Nah, Gitu. di awal. Iya. Telah. Iya, betul. Periksa MCU juga menjadi sebuah solusi, Dok, ya? Iya, betul. Dok, ini segmen terakhir saya biasanya punya pertanyaan yang Kirain punya pantun. kayaknya sih ya, Pak. Dok, cerita gitu. Jadi saya kasih sebuah pertanyaan. Satu dok kata. Dokter dari dengan satu dok kata. Jadi ya, misalnya kalau misalnya hitam, apa itu pikiran dokter pertama kali? Ada baju kah atau apa bebas? Oh iya, jangan susah Pak. Ya nggak usah. Ya, pertanyaan pertama. Ini. Radiasi. Karena pasti ada, ya itu penyembuhan dengan radiasi. Iya, betul. Oke. Kata keduanya Kartini. Berdaya. Kenapa berdaya? Iya, karena perempuan tuh harus berdaya, Pak. Dimanapun dia berada, baik di rumah aja juga berdaya, di kantor juga berdaya, dimanapun dia berada. Berdaya itu kalau bahasa anak zaman sekarang ada gunanya. Oke. Pertanyaan terakhir. Dewi. Kenapa Dewi? Tadi Sinta kan nanya. Kenapa Dewi nggak mereka dia? Oh iya, karena nama saya sebenarnya Sinta Dewi gitu. Artinya apa sih dok? Cinta apa dari orang tua terus Oh iya. Dewi apa? Ya, Sinta Dewi itu kan nama salah satu nama Dewi. Oh, Di cerita-cerita zaman dahulu Dewi itu. gitu. Iya itu. Iya. Dok sebagai closing, kasih dong. Apa tuh? Semangat untuk para sobat IHC khususnya perempuan dalam hari Kartini ini dong. Oke. Oke, bagi para perempuan sobat IHC menyambut Hari Kartini, bukan menyambut ya, ini udah Hari Kartini belum? Hari Kartini, oke, semoga selalu semangat dan berdaya dimanapun kalian berada, baik di rumah, baik di kantor, di sekolah, dan dimanapun berada, semoga selalu membawa dampak positif bagi lingkungan kalian. Gitu aja sih. Dok sekalian dong closing. Dokter yang Apa tuh? bebas. Gimana nih? Jangan lupa like, comment, subscribe, share dan segala. Oh gitu ya. Oke semuanya, terima kasih udah nonton pembicaraan kita yang agak random ini nih sebenarnya. Semoga ada manfaatnya. Ya, bermanfaat nggak Pak? Harus bermanfaat. Oke, semoga. Kayaknya harus di-share ya dok ya biar orang banyak tahu ya. Waduh, malu saya Pak. Ya jangan dong. Ini kan membantu menyembuhkan. Like, share, komen, bunyikan lonceng. Pokoknya sesuatu yang positif tadi dokter bilang terhadap episode ini.
Ya, semoga ada manfaatnya, walaupun sedikit-sedikit juga ya. Semoga buat pasien-pasien kanker terus semangat. Kalau memang butuh layanan onkologi bisa datang ke Rumah Sakit Pelni. Kami tangannya selalu terbuka gitu. Terutama apalagi kalau saya kan mewakili radioterapi ya. Selalu terbuka, semoga bisa melayani bagi yang butuh dengan sebaik-baiknya. Itu aja sih, pokoknya harus terus semangat. Kalau gitu kami pamit. Oke. Kita sampai jumpa di episode podcast IHC lain. Bye bye. Oke.